Daftar isi, saya klik kanan, update field, update entire table, dong. Otomatis, jadi kita nggak pakai titik-titik gitu. Memang kita cowok apaan nih skripsi kita. Selama ini kita pakai Microsoft Word itu sebenarnya bukan pakai Microsoft Word, tapi pakai mesin ketik. Cara kita mesin ketik. Saya ajarkan pakai Microsoft Word, kemudian kita pakai Mendeley, download paper gitu ya, sesuai dengan topiknya, baru kemudian kita cemplungin ke Mendeley, terus kemudian kita mulai nulis gitu sebenarnya. Sekarang buka Microsoft Word-nya Bapak sekalian, saya klik kanan, New, Microsoft Word, saya buat rule-nya seperti tadi, Romi minus tesis saya, software, defect, prediction, gitu ya, misalkan ya. Kalau saya kasih, kalau nanti nyusun tesis atau disertasi, Bapak sekalian kasih versinya harian aja. Hari ini tanggal 23 ya. 23 Jun. Kalau sudah saya double klik. Sekali lagi sebelum ini tolong Mendeley-nya dibuka dulu. Mendeley-nya dibuka dulu. Tools install MS Word plugin gitu dulu. Diinstal dulu. Jadi buat dulu file, saya kasih nama Romi minus software defect prediction minus 23 Juni. Jadi versinya versi tanggal, versi tanggal, bulan, tahun. Romi itu penulisnya, tengah judulnya, itu semua gaya saya, nomenklatur di perusahaan, kayak Mas Adi Zidan. Ini kalau mendokumentasikan berbagai hal ya gayanya sama, kayak penerapan algoritma semut, gitu aja deh. Untuk penentuan, kalau data saya pakai UCI, saya pakai, itu nggak usah kasih ruang lingkup di judul. Gitu. Tapi kalau ini saya pakai untuk prediksi bug, software. Tapi kalau ini general, berarti ininya nggak usah, gitu kan? Ini halaman cover. Jadi di enter 3 kali aja, 1, 2, 3 untuk jaga aja. Setelah itu Bapak sekalian, halaman cover ini beda dengan halaman berikutnya, karena halaman cover nggak pakai nomor halaman, gitu ya, Bapak sekalian. Halaman cover nggak pakai. Berarti itu maknanya apa? Section yang berbeda. Nah, saya masuk ke klik di sini, di 3 baris ini, saya masuk ke insert, saya masuk ke layout, jadi klik di sini, saya masuk ke layout, break, ada break ya, ada next page, yang section breaks, ada next page, jadi ini section yang berbeda. Kalau saya hanya pengen pindah halaman saja, kita pakai page break, tapi kalau pindah halaman, tapi sectionnya berbeda, section break. Saya pilih ya, next page, section breaks, next page, gitu ya, ketemu ya, adanya di layout. Jadi klik di sini, layout, break, section breaks, next page, klik di sini. Nah, dia pindah ke halaman baru. Ini saya kasih nama daftar isi gitu misalkan ya. Saya langsung daftar isi aja. Saya enter 2 kali. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, itu halamannya beda, tapi gaya halamannya sama. I1, I2, I3 yang pakai Romawi ya. Makanya ini layout, break lagi, tapi bukan section break, tapi page break. Nah, di sini page break. Nah, di sini saya kasih daftar gambar. Saya enter 2 kali. Nah, saya page break lagi. Page break, page ya. Daftar, tabel. Ini. Berarti saya punya cover tadi, yang sectionnya berbeda dengan 3 daftar. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Yang keempat, Bapak sekalian, itu halamannya berbeda pula. Mulainya dari 1, 2, 3 gitu ya. Mulai pendahuluan. Itu saya break lagi, tapi bukan page break, tapi section break. Sectionnya berbeda. Section break, next page ya, next page ya. Nah, di sini saya kasih pendahuluan, gitu kan. Yeah. Ini saya page break ya, break lagi, page ya. Bab 2, tinjauan pustaka, namanya juga nggak apa-apa ya. Ini nanti kita isi dengan SLR itu, gitu sebenarnya. Nah, saya enter lagi, sudah Bapak sekalian, page break lagi, setelah itu bab 3 metode penelitian. Nih, page break ya. Break, page break, metode penelitian atau metodologi penelitian. Nanti tergantung. Kalau isinya di dalamnya itu kita kasih nama metode pengumpulan data, metode metode ini berarti atasnya metodologi. Gitu aja, simpel aja. Jadi konsepnya itu metodologi terkompos oleh metode-metode terkomposisi oleh teknik gitu ya di bawahnya. Jadi metodologi, metode, teknik. Page break lagi, hasil dan pembahasan. Jadi setelah cara saya melakukan penelitian kayak yang di atas tadi loh bab 3,
Bab 4-nya hasil dan pembahasan. Ini saya page break lagi, page break semua ya. Kesimpulan, gitu aja ya. Terakhir, referensi. Page break juga, daftar referensi, daftar pustaka. Sama aja ya sebenarnya. Jangan ini naming ya, namingnya nggak ada masalah. Daftar pustaka. Nah, gitu aja. Atau daftar referensi juga oke. Nah, kalau sudah saya naik ke atas, Pak Usman. Kalau sudah saya naik ke atas, ke daftar isi dulu deh. Daftar isi dulu. Saya pengen di sini mengeluarkan daftar isi dulu. Gimana caranya? Klik di sini, reference. Di paling kiri ada table of contents, ada table of contents gitu ya. Klik, ditunggu dulu, biasanya agak muter sedikit. Terus custom table of content di bawah. Jangan pakai yang atas, custom aja. Setelah itu saya oke. Nah, muncul seperti ini. Saya pakai default aja apa adanya, saya oke. Deng. Nih, dia belum muncul loh, Islan. Kenapa belum muncul? Soalnya stylingnya belum saya buat. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Nanti ini akan muncul loh, Islan. Jadi cara munculinya tadi seperti itu, tapi ini belum muncul. Nah, sekarang kita lari ke bab 1 dulu. Nanti di atas akan otomatis muncul. Ini di sini pendahuluan. Karena stylingnya belum ada. Daftar isi itu dari heading 1, heading 2, heading 3 gitu ya, Islan ya. Nah, sekarang di pendahuluan, Bapak Islan klik di bagian home. Jadi klik pendahuluan, klik home. Cari yang namanya heading 1. Yang di styles itu yang heading 1. Nah, ternyata ketemu nih heading 1 nih Bapak Sekalian. Nih, di sini heading 1 nih ya. Wah, heading 1 bukan kayak gini nih, warnanya hitam dan fontnya Times New Roman. Gimana cara ngerubahnya? Oh, saya ubah di sini. Jangan Bapak Sekalian, ini cara barbar ini. Ngerubahnya nggak di sini, tapi ngerubahnya di styling. Jadi di sini saya klik kanan, heading 1 saya klik kanan, saya modify. Nih, saya modify. Nah, di sini saya ubah. Pertama, saya buat dia warnanya hitam, otomatis aja. Ini heading 1 ya. Saya nggak mau pakai kalibri, saya pengennya Times New Roman. Saya nggak mau 16, saya mau pakainya 28 karena ini heading kan gitu ya. Terus kalau sudah oke semuanya Bapak, jadi heading 1 Times New Roman, ini saya ulang ya. Ini saya klik dulu di sini. Heading satunya saya klik kanan, modify. Saya buat warna hitam otomatis. Fontnya saya buat 8 misalkan. Di sini Times New Roman. Nah, setelah itu tinggal di oke aja. Deng. Oh, dia jadi. Nanti kalau kita masuk ke yang 2, tinjauan pustaka gimana caranya? Klik aja di sini, klik. Nanti tinggal di sini aja Bapak sekalian. Dong. Loh, dia sesuai gitu ya. Otomatis Bapak sekalian daftar isinya belum ada, itu tinggal kita klik kanan, update field. Nih. Loh, dia udah muncul gitu ya. Klik kanan, update field, dia udah muncul. Ini kan bab ini harusnya bab ya. Nah, saya pengen naruh bab ini gimana caranya? Ini ada paragraf nih Bapak Sekalian, di home ya. Klik di pendahuluan, di home, ada paragraf. Klik di situ, yang atas nih, yang ini diklik, nih ya. Klik. Nanti di sini ada heading 1, heading 2, heading 3, yang ini ya Bapak Sekalian, yang sebelah kanan, lihat ya. Sekali lagi, saya klik di pendahuluan, terus saya masukin ke sini, terus kemudian lihat di yang 1, heading 1, 1.1, heading 2, tapi yang lurus saja rata kiri aja, nggak usah masuk dia. Kalau masuk nanti makin habis. Di sini saya oke aja di sini. Saya oke, deng, nah 1. Tapi bukan ini yang saya cari, yang saya cari adalah bab. Nah, kembali ke tadi, diklik lagi, define new multi-level list. Define new multi-level list. Nah, di sini ada enter formatting for number, satunya jangan di-delete, depannya 1, kasih bab. Nih, bab 1. Kalau saya oke, loh bab 1. Ini begitu bab 2 tadi, otomatis ya, bab 2. Otomatis ya. Nih, ini klik di sini, klik heading 1, deng, bab 3. Gitu. Ini klik di sini, heading 1, bab 4, ini bab 5, loh gitu. Kalau ada yang nggak pakai bab, daftar referensi kan nggak pakai bab, ini klik aja di bab 1, tetap heading 1, tapi di delete 2 kali, 1, 2, di backspace 2 kali ya. Heading 1 itu sebenarnya kan termasuk daftar isi, daftar gambar ya, semuanya heading 1 kan, itu sama nanti. Heading 1, deng, saya backspace 2 kali, loh gini, karena dia sebenarnya heading 1 ini semuanya ini. Ini heading 1, saya backspace 2 kali, ini heading 1, saya backspace 2 kali. Nah, sudah benar.
Daftar isi, saya klik kanan, update field. Update entire table, dong. Otomatis, jadi kita nggak pakai titik-titik gitu. Memang kita cowok apaan nih skripsi kita. Selama ini kita pakai Microsoft Word itu sebenarnya bukan pakai Microsoft Word, tapi pakai mesin ketik. Cara kita mesin ketik. Ini makanya tak ajarkan yang nggak barbar. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan. Ini nanti bisa diupdate kapanpun. Nah, kita nanti masuk dulu ke sini. Coba dulu sampai daftar isinya terbentuk. Ini harus dilewati, soalnya setelah ini masuk makin dalam nih, makin rumit kita. Nambahin gambar, nambahin tabel, sitasi, ngelis daftar referensi gitu. Saya pengen Bapak Islan punya modal masuk itu nggak terkendala word processor lagi gitu ya. Benar-benar word processornya kita pakai untuk nulis dengan benar gitu ya. Bapak Islan kalau nanti ada kendala, kok ini rusak ini di normal aja. Loh, di normal dulu. Ini di normal dulu. Deng, normal dulu. Di normal dulu baru kemudian di heading 1, deng. Nah, di backspace 2 kali, deng, deng. Bab 1 itu 1.1-nya kan latar belakang masalah misalkan ya. Latar belakang masalah. Nah, ini ada satu lagi nih Bapak Islan. Ketika tak tulis kok ini masih kalibri ya, padahal semuanya saya pengen Times New Roman. Oh, ini saya ubah aja gini, jangan, ini barbar nih. Pokoknya jangan pernah ngeblok merubah font, ini barbar Bapak Islan. Klik aja di normal nih, normal, klik, di style normal, klik kanan, modify, diubah, kalibri bodinya diubah jadi Times New Roman, saya pengen jadi 12 gitu ya. Saya pengen satu spasinya pakai 1, tapi kalau 1,5 ini, kalau 2 ini, gitu. Jadi kalau 1,5 ini, dong, nih, ini sudah 1,5 berarti dong. Nih. Nanti ini, Bapak Sekalian, kalau sudah, ini heading 2, ini saya klik heading 2, bukan heading 1 nih ya, ini heading 2. Loh, saya nggak cocok dengan heading 2 ini kok warnanya biru, jangan di sini, stylingnya lagi, klik kanan, klik kanan, modify, gitu ya, ini sebentar saya klik di sini dulu ya, klik kanan, modify, warnanya otomatis hitam, terus kemudian ini Times New Roman, ininya saya minta supaya dia 16 gitu ya. Kalau bab 1 2 kalau bab heading 1 28, heading 2 16 18 gitulah, 18, nanti heading 3-nya 14, teksnya 12 gitu ya. Saya buat kayak gitu ya. Nih. Terus ini oke, ini saya oke dong. Kalau saya enter, saya buat lagi identifikasi masalah nih ya, RP ya, identifikasi masalah. Klik aja di sini, heading 2. Rumusan masalah. Klik di sini. Heading 2, bleng. Tujuan penelitian. Klik di sini, bleng. Oh. Yuk dicoba. Setelah tujuan kan manfaat penelitian gitu ya misalkan ya. Terakhir sistematika penulisan gitu ya. Ini deng, deng. Yang ini deng. Oh. Ini usahakan kalau kita bimbing mahasiswa kayak Mas Yopi bimbing mahasiswa. Diajari Mas ini. Jadi mahasiswanya nanti bisa survive. Bisa bantu kita ketika conference, kita suruh dia buat template. Nah, template-nya kan dari kayak gini. Siap. Template yang ilmu komputer ORG saya punya jurnal itu sudah saya buat heading 1, heading 2. Nih lihat, nih saya delete ya, Bapak sekalian ya. Saya delete, saya delete gini deh. Ini tinggal di sini reference, table of content, yang custom table of content aja. Yang custom table of content, ini normal aja, nggak usah diutak-utik, saya oke. Oh iya, oke. Nah sekarang udah masuk langsung nih, kalau yang tadi ini kok saya nggak ada, ini tinggal klik kanan, update field, gitu aja, update entire table, oke, langsung kayak gini, monggo dicoba. Kalau kita pengen nanti semua, saya pengen terupdate semua nih, di dalamnya kan nanti ada daftar macam-macam ya. Ada daftar gambar, daftar ini. Pengen update semua, Ctrl A aja. Ctrl A, klik kanan, update field. Itu nanti semuanya terupdate. Daftar ini, daftar gambar, semuanya terupdate. Cuman kalau untuk satu-satu, ini klik kanan, update field gitu aja. Tinjauan pustaka, saya pakai yang gaya saya tadi ya, Bapak sekalian ya. Yang tinjauan pustaka, saya pakai gaya penulisan yang SLR tadi, berarti review metode review, 2
hasil dan analisis gitu ya, isinya 2 nih. Pertama saya cerita tentang metode review dulu, bahwa ini akan menggunakan SLR gitu kan, metode review, terus kemudian protokol kalau mau masukin ya, Bapak ya. Atau ini udah masuk di metode, langsung RQ aja. Ini kalau mau RQ ya. Terus kemudian hasil dan analisis gitu ya. Nih. Jadi ini saya buat bab 2 lagi dong. Oh, ini bab 2 lagi dong. Ini bab 2 lagi dong. Tapi kalau ini kayaknya terlalu, ini masukin ke metode review aja deh, berarti ini saya delete gitu ya. Begitu saya delete, 2.3-nya otomatis jadi 2.2. Oh, otomatis tanpa kita ngubah. Kita tulis ya di metode review ya. Metode tinjauan pustaka bukan metode review nih, metode tinjauan pustaka aja deh. Bahasanya biar sama. Metode tinjauan pustaka yang digunakan adalah menggunakan sistematik literatur review nih ya. Nah, di sini pengen saya sitasi nih. Saya pengen sitasi Kitchenham ini gitu ya. Ini Bapak sekalian, jangan lupa Mendeley-nya sudah aktif ya. Klik di reference diklik, ada Mendeley Cytomatic, insert citation di sini. Ini saya save, jangan lupa di-save dulu ya, jangan lupa di-save. Insert citation, nanti akan keluar seperti ini. Kayaknya ini Kitchenham deh yang nulis. Nah, di sini Kitchenham yang ngajari kita tentang systematic literature review, itu saya tulis di sini. Saya klik di sini. Oh, ini ya, saya klik di sini. Kitchenham, saya oke. Nah, muncul di sini Bapak sekalian. Kitchenham and Brereton ini. Di tempat Bapak sekalian jangan Kitchenham karena nggak ada. Papernya harus ada di tempat Bapak sekalian gitu. Kalau ini pasti nggak ada. Jadi cari paper yang sudah dicemplungin ke Mendeley. Saya tarik ke belakang di bagian daftar pustaka. Nah, ini saya pilih insert bibliografi yang ada di Mendeley Cytomatic ini. Insert bibliografi, dong, udah muncul secara otomatis. Kalau saya narik ke atas tadi, nah ini ada di sini kan. Nih. Misalkan dengan menggunakan alur style atau gaya prosesnya ngikutin saya, misalkan alur RQ atau alur proses atau alur ini yang mengikuti ini biasanya orang-orang yang ikuti cara saya nulis kayak gini nih, dengan menggunakan alur proses mengikuti style gitu ya. Nah, ini saya citasi ke punya saya misalkan. Wahono, saya ini enggak masalahnya dia. Nah, ini kan deng. Nah, penentuan peacock dan RQ mengikuti style gitu ya misalkan ya. Nanti begitu kita kayak gini di bawah muncul otomatis. Loh, muncul otomatis ya. Dan saya bisa ngubah ini kok gayanya Harvard ya, saya nggak suka ya. Di tempat saya pakainya APA. APA, pilih aja di sini APA. Ngikutin APA. Saya di tempat saya IEEE. Jadi kalau 1, 2, 3 di atasnya ikut 1, 2, 3. Loh, 1, 2, 3. Nggak, tanpa perlu kita ngapa-ngapain. APA yang ikut APA. Harvard ikut Harvard gitu. Jadi tanpa kita perlu ngapa-ngapain gitu ya. Mendeley ini nggak bisa baca paper dengan sempurna. Khususnya yang paper-paper yang nggak jelas tuh kan dari conference apa, dia formatnya nggak dia siapkan template-nya. Nggak bisa baca bibliografinya. Nah, itu kita harus nanti masukin paper ke Mendeley cuma cemplungin aja, kan. PDF-nya cemplungin ke sini. Ya, di belakang dia otomatis. Nih, seperti ini. Coba ditambah-tambahin sendiri, Bos. Coba dimasukkan apa yang sudah kita cemplungin ke Mendeley. Sekali lagi, gimana caranya nyemplungin ke sini? Lah ya tadi kita buat folder gitu ya. Kalau sudah buat folder di sini, klik, papernya saya lemparkan ke sini, saya drag ke sini aja gitu. Dia otomatis kayak gini, dan ini sifatnya cloud, Bapak sekalian. Ya. Jadi nanti begitu saya pindah ke tablet, langsung ketarik ke tablet kita, begitu pindah ke komputer kita yang lain, ketarik lagi ke sana gitu. Jadi kita nggak tergantung ke satu tempat. Sekarang kita masukin gambar, Bapak sekalian. Heading 3 ya, saya buat di sini ya. Jadi saya buat, kalau saya tadi metodologi review method udah benar, terus kemudian research result, significant journal publication, nih, misalkan publikasi jurnal yang signifikan. Ini mulai RQ1 ya.
Heading 3. Deng. Nggak suka, bukan ini fontnya. Saya klik kanan, modify, automatic, Times New Roman. Ini saya buat 14, saya oke. Nanti yang kedua ini RQ1. Nanti kalau RQ2-nya, misalkan ini ya, saya ngikutin yang RQ saya, SLR saya. Peneliti yang aktif gitu ya. Siapa peneliti yang aktif nih? Kalau gayaku makanya tadi peneliti yang aktif yang di software defect prediction ya. Jadi dia sudah saya kemas supaya dia nyaman kalau kita masukin ke bab 2. Nah, sekarang Bapak sekalian, listing jurnal. Nah, ini mau saya buat dia tabel dulu deh. Daftar jurnal yang memuat penelitian prediksi bug software. Nih ya. Di sini saya kasih insert table ya. Udah ginilah misalkan. Ini tabelnya. Udah ya. Nah, sekarang lihat Bapak sekalian. Ini saya pengen kasih nama tabel. Caption. Ini jadi caption ya. Ini tabelnya. Ini caption. Ini nanti model tabelnya bebas ya Bapak sekalian ya. Mau di model kayak gini, mau di model kayak gini, bebas lah. Mau polosan aja juga nggak apa-apa. Bebas. Pokoknya table. Nah, ini saya mau kasih nama table. Ini gimana caranya? Reference. Pokoknya semua yang berhubungan dengan ini di reference. Caption. Oh iya, ini insert caption. Ini ada tulisan figure ya, Bapak sekalian ya. Jadi klik dulu di depan di sini, insert caption. Ini kan ada tulisan figure, equation sama table. Yang kita inginkan kan bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Ini saya new label buat namanya tabel, T-A-B-E-L. Sudah, tabel, saya oke. Nah, ada tabel 1. Kalau saya Bapak sekalian, saya nggak pakai 1, tapi saya pakai chapternya saya masukin. Jadi numberingnya saya klik di sini. Nanti include chapter number. Jadi kalau ada perubahan, misalkan delete satu table, itu nggak perlu saya ganti semua listing table gitu ya. Nih, makanya saya pakai include chapter number, saya pakai heading 1, bukan pakai hyphen, tapi pakai period ya, pakai period. Ini saya oke. Jadi 2.1 gitu, nanti langsung ngikutin sesuai dengan chapternya. Ini saya oke. Loh, tabel 2.1 daftar jurnal yang memuat. Saya nggak suka dengan ininya, jangan ganti di sini, jangan di blok, gantinya di style. Captionnya ada, modify, buat dia 11 misalkan, ininya hitam, saya nggak mau dia italic. Saya buat baru di sini ya. Daftar, nih misalkan. Daftar peneliti aktif. Nih, saya insert table biasa. Seperti ini. Nanti di sini reference, insert citation, insert caption. Yang caption ya, caption, insert caption. Di sini lihat label, ini nggak ada tabel kan, itu nanti klik new label, tulis TABEL gitu. Tulis TABEL. Begitu kita klik nanti sudah ada, tapi masih tabel 1. Saya nggak pengen tabel 1, saya pengen tabel 2. 2 itu chapternya ya, babnya ya. Numberingnya saya ubah di sini. Saya pilih include chapter number, saya oke. Setelah itu seperti ini ya udah, ini saya klik aja dong. Dia langsung otomatis. Kalau di atas pakai table 2.1, ini table 2.2. Di home, dilihat di style, caption kan dia kan. Caption, klik kanan, modify. Oke, Bapak sekalian sudah? Lihat ya. 2 tabel sudah kita buat. Jadi ini sedikit kiat Bapak sekalian. Kalau tabel kita sudah kayak gini, buat tabelnya semuanya kayak gitu ya. Nih. Ini seni. Bapak sekalian kalau lihat disertasi saya, nanti jadi semua tema gambarnya sama, semua tabelnya sama gitu ya. Nanti ada di bagian dissertation nih Bapak sekalian. Lihat ketika saya main gambar, temanya, loh tabel semuanya saya buat kayak gini. Nggak ada perubahan, semua tabel bentuknya kayak gini. Tema gambarnya sama semua, nih temanya sama. Semua saya buat pakai Visio ini. Nih, sistematika penulisan saya buat gambarnya juga. Tema gambarnya sama. Ketika saya mengadakan SLR, stage-nya saya buat seperti ini.
tema tabelnya semuanya sama. Loh, lihat tuh, kan. Nih, tema tabelnya semuanya sama, tema alurnya semuanya sama, gitu ya. Tabelnya sama, nggak ada yang berbeda. Gitu. Jadi buat warna font gambar nggak boleh melebihi font teks. Itu salah satu kunci juga. Oh ya, ini dulu ya. Tabel tadi sudah kita buat 2, naik ke atas. Ketika kita mau nyusun daftar tabel, mana tabel ini kan? Klik di sini, reference, insert table of figure ini, insert table of figure, pilih dia tabel, benar ya, pilih tabel, saya oke. Dong. Oh, tabel. Nanti gambar sama. Kita coba ya yang gambar ya. Saya masukin ke sini aja deh. Nih, meskipun satu nggak ada gambar sih sebenarnya, tapi oke lah, nggak apalah. Ini di sini. Saya insert apapun, picture. Nah ini captionnya di bawah ya kalau gambar ya. Kalau table captionnya di atas. Alur, ini harusnya di bawah 2 nih, nggak apa deh. Alur protokol SLR gitu ya. Protokol sistematik literatur review. Ini sama. Klik di sini, reference, sama kayak tadi, insert caption, tapi bukan tabel, tapi gambar. Karena gambar belum ada, adanya figure, saya buat new label, saya tulis gambar, ya kan, kayak tadi persis. Bahasa Indonesia saya oke. Numberingnya saya ubah, pakai include, saya pakai period, gitu ya, saya oke. Ini saya oke. Kalau kita pengen ini letaknya di tengah, jangan ubah di sini. Ubahnya di style, klik kanan, center. Nah, center di sini. Ini tinggal kita buat dia di tengah. Bab 2 saya buat di sini gambar, itu di sananya nggak berubah ya. Saya buat whatever lah, apa gitu ya. Ini, gitu ya. Algoritma ABC, misalkan gitu ya. Reference, insert caption, gambar 2.1 loh, dia nggak ada hubungannya dengan di atas. Tapi 2.1 yang ada di sini diubah nanti, karena letaknya lebih atas kan. Sorry, ini tabel ya, nggak ada hubungannya sih. Berarti ini udah oke. Kalau saya buat lagi gambar di atas, saya insert, harusnya kan yang atas 2.1 nih. Yang ini kan 2.1 ya. Ini nanti benar-benar jadi 2.1 ini. Revolusi Industri 4, misalkan gitu ya. Di sini saya buat reference, insert caption, gambar kan, dong. Nah, 2.1 yang bawahnya 2.2. Nanti ini sama, tarik ke atas di daftar gambar, kayak tadi persis. Insert table of figure, dong. Gambar kita pilih, caption labelnya gambar, saya oke. Kadang-kadang kan ada tuh yang style penulisan ilmiah, bab 1, ini kan kebetulan bab 1 sampingnya pendahuluan gitu ya. Ada juga kan bab 1, terus di-enter pendahuluan gitu, Prof. Nggak masalah, tinggal shift enter aja. Pakai shift enter aja nih. Shift enter, dong. Gitu aja. Oh, baru kita tengahin. Iya, kalau mau ditengahin jangan di sini. Kalau mau ditengahin, bukan di sini, tapi di sini, modify di sini, buat dia di tengah. Dong. Oh, iseng. No, di tengah ya. Nggak ada masalah mau kita set kayak gimana. Nanti semuanya ngikut ini. Bab berikutnya ngikut langsung. Gitu kan. Cuman dia shift enternya memang nggak ngikut ya. Soalnya dia defaultnya dia memang nggak bisa dispasi di tengah gitu ya. Yang belum kita ini tuh nomor halaman. Tricky juga. Habis ini saya ajarkan ke Bapak sekalian. Yuk dicoba dulu yang ini ya. Masukin banyak gambar, masukin banyak table coba. Ini saya delete di sini. Ini pakai gambar di sini. Caption labelnya gambar. Tapi kalau yang table, ini misalkan saya delete. Ini pakai tabel. Nih, gitu aja sih sebenarnya. Sama juga yang normal ya. Yang normal ini kalau kita tulis ini klik kanan modify. Ini kan rata kiri, harusnya kan rata kiri kanan. Ini pilih yang di sini aja untuk normal ya. Klik di sini saya oke. Nah, dia kiri kanan rata.
Kan kalau kita penulisan di tesis kan ratanya kiri kanan, bukan hanya kiri. Defaultnya di rata kiri aja. Oke, Bapak sekalian sudah? Nah, sekarang terakhir. Jadi Bapak sekalian, ini nggak bisa sekali langsung ini ya Bapak sekalian ya, langsung bisa ya. Ini saya ajarkan juga ke anak-anakku nih, SD kelas 6, SMP kelas 6, kalau mereka pakai word processor dengan jalan kayak mesin ketik, wah tak kaploki kalau di rumah gitu ya. Aku nggak mau nerima laporan mereka gitu ya. Tak ajarkan ke mereka supaya main styling dari awal gitu. Dan ini bukan langsung bisa, memang perlu waktu Pak. Nanti diulang lagi, buat template, diulang lagi, buat template. Saya kok cepet kayak gini, saya sudah lakukan ini tahun 99 ketika saya pertama kali ngerjakan skripsi saya. Yang ngajari orang-orang Jepang juga saya di Saitama University itu, mereka tadinya bengong, memang bisa ya gitu ya. Waktu itu saya mikir, waktu itu pakai Office 95 kalau nggak salah, Office 98 atau Office 95 namanya gitu ya. Ini ada heading, ada styling, ini pasti ada sesuatu ini yang membuat kayak gini nih, nggak mungkin Microsoft itu mabuk terus kemudian bikin istilah styling gitu. Makanya saya searching, saya cari buku nggak ada, terus kemudian saya searching di dokumentasinya. Mulai ketemu. Oh, cuman nggak seindah itu. Saya uji coba lagi, kok gagal. Zaman dulu nggak stabil sekarang. Kalau sekarang stabil. Kalau dulu nggak. Itu kira-kira. Jadi nanti Bapak sekalian diulang lagi. Dan ini bisa dipakai nggak hanya untuk skripsi, tesis, disertasi. Untuk paper juga bisa. Bapak sekalian kalau masuk ke jurnal yang ilmu komputer ORG ya, Bapak sekalian ya. Jurnal.ilmukomputer.org, template dan contoh paper ini. Ini saya pakai templating. Nih, ini saya pakai templating ini. Ini heading 1 loh, heading 1 gitu Bapak sekalian, daftar isinya di sini. Loh, saya pakai masuk lewat Mendeley dan seterusnya. Jadi mengencourage orang untuk yuk pakai ini. Figure juga sama, ini bukan figure yang dimasukkan pakai cara barbar, pakai satunya nggak saya masukkan satu titik, bukan, otomatis dia. Nih, otomatis semua. Nih, jadi kita bisa buat template, kita bisa buat apapun dengan konsep yang tadi. Nah, sekarang lihat Bapak sekalian terakhir nih. Ini kan semrawut ya, daftar nomor halamannya semrawut nih, kok halaman 2 ya, daftar isi itu kan I1, I2, I3 gitu ya. Nah, gimana caranya? Lihat sekarang Bapak sekalian. Double klik yang daftar isi di footernya. Nih, double klik yang di footernya. Double klik di footernya yang daftar isi, lihat ada tulisannya same as previous. Padahal ini not same as previous ya sebenarnya. Sectionnya juga beda dengan yang di atas. Jadi ini klik di sini dulu. Ini kita di navigation, header footer navigation, ada link to previous. Ini saya klik, nggak link lagi. Not same as previous berarti gitu ya. Nih, beda dengan yang di atas. Gitu tahu Pak? Di atas nggak pakai halaman, di sini pakai halaman. Nah, di sini saya tulis, saya buat footer gitu ya. Saya pilih nanti yang terserahlah mau pakai apa, Bapak sekalian. Yang ini. Tapi sebelum saya ke sini dulu, Bapak sekalian, page number-nya di setup dulu gitu ya. Di sampingnya ada, jadi ini ke sini, header and footer, page number itu di format page number dulu, format page number, start at 1 diklik, I1, I2, I3 di sini, nih, I1, I2, I3 gitu ya. Terus kemudian start at I, saya oke, dong, gitu ya. Kok belum muncul? Iya, belum kita cemplungin, baru formatnya aja. Baru kemudian footer, saya pilih bandit aja yang bawah ini, dong. Nah, dia udah mulai muncul nih, Bapak sekalian, 1 nih. Nih. Nanti 2, loh. 3, loh, gitu. Nih ya, 1, 2, 3 muncul. Cover, nggak ada halaman. Covernya nggak ada halaman. Gitu ya. Pendahuluan, 4. Nah, ini yang salah. Gimana cara benerinya? Gampang, kan. Klik aja di 4 ini. Page number, format page number, start at 1. Nah, gitu aja udah. 1, 2, 3 gitu aja saya oke. Udah dia jadi 1. Atasnya tetap I1, I2, I3. Kalau sudah kayak gini, saya pengen ngupdate semua. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Saya pengen update, nggak cuma 1. Itu jangan satu-satu, langsung aja Ctrl A, del, jangan ya, jangan del ya, ya. Klik kanan, update field, update entire table. Nah, update entire table-nya 3 kali ya. Soalnya daftar tabelnya ada 3. Nah, udah, lihat I1, I2, I3 gitu, lihat nih. Nih, bersih sekarang. Sudah benar.
Pokoknya gini Pak Ustaz. Ada Kalau yang Bapak bab itu di bawah, terus setelah bab itu nanti di atas, Pak. Terus kembali ke bab itu ke bawah lagi, ada yang ada gitu. Jadi gini Ini loh Pak bab Ustaz. awal biasanya. Kalau Bapak Islan itu belajar nanti benar-benar buat prosesor dengan benar, Bapak Islan akan lebih wise ketika buat peraturan. Gitu kan? Iya, Pak. Itu peraturan yang aneh-aneh itu, orang itu iseng aja sebenarnya Bapak Islan. Karena dia nggak pernah tahu bahwa Microsoft Word itu bisa dipakai untuk otomatisasi. Dia menganggap bahwa dunia itu kayak dia dulu di era tahun 90, gitu kan. Padahal itu kalau dipakai Word itu jauh lebih gampang, gitu kan. Makanya format kayak di Udinus kan juga tak perbaiki, meskipun orang Udinus malas pakai ya, aku nggak peduli, tak pakai untuk mahasiswaku aja kemudian gitu ya. Udah tak buatin template format. Cuman mereka menggunakan format yang nyebelin gitu ya. Misalkan nggak mau pakai IEEE. IEEE itu bukan IEEE, tapi IEEE yang dicampur dengan Harvard gitu ya. Katanya kita harus punya identitas lah, identitas gundulmu. Masalahnya kan kalau mahasiswa 100 referensi bahwa kan apa yang terjadi harus manual satu persatu dibenerin kan udah ngawur gitu kan. Jadi makanya kalau Harvard ya pakai Harvard, kalau APA ya pakai APA, jangan gawi-gawi dewe gitu, jangan buat-buat sendiri, termasuk yang kayak gini. Ini sebenarnya gitu. Makanya nanti kalau Bapak sekalian nulis, jangan sampai mahasiswa itu terbebani oleh style yang nggak bisa diotomatisasi gitu, karena kayak gini nih bukan utama, yang utama itu konten tulisannya, bukan formatnya. Kalau kita kan berjuang di formatnya, pusing di formatnya, bukan pusing di kontennya gitu kan. Itu dia. Ya. Kalau saya kontennya bisa diotomatisasi pakai Microsoft Word, udah pakai itu aja. Pakai APA aja, jangan pakai IEEE, tapi di dalamnya APA mumet orang, akhirnya nggak bisa diotomatisasi. Nah, saya bilang, terus kemudian yang dosennya juga ngomong, ya kan referensi paling berapa? Lah iya, kalau kualitas mahasiswamu referensimu cuma 15, kalau kualitas mahasiswaku bisa 200, Pak, aku bilang gitu. Jadi kita itu ngambil standar kita yang buruk, kan angel gitu kan. Jadi kalau mahasiswa saya itu daftar referensinya 200, kan, harus satu persatu. Waktunya habis hanya untuk ngurusi daftar pustaka. Saya nggak pengen seperti itu. Saya pengen buat otomatis mahasiswa bisa konsentrasi ke konten. Gitu sebenarnya. Ini makanya nanti kalau Mas Anteng udah jadi dekan, rektor, gitu ya, prodi, itu harus agak lebih wise, Mas. Yuk kita buatin template yuk, biar mahasiswa nggak perlu pusing di administrasi, nggak perlu pusing di kayak gini, gitu kan. Ini sebenarnya kayak gitu.